SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah diberi kemudahan oleh Allah bertemu kembali di Masjid Al-Islamiyah. Semoga bertemunya kita di masjid ini menjadi isyarat kita dipertemukan Allah di surganya yang luas kelak. Dan tak lupa kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran untuk takmir Masjid Al-Islamiyah. Mudah-mudahan apa yang diupayakan demi makmurnya masjid ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Para hadirin, kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari bagaimana ad-da'watu jihara, bagaimana Rasulullah terang-terangan dalam mendakwakan Islam. Bagaimana prosesnya mulai dari keluarganya dulu. Setelah itu Rasulullah naik ke bukit Safa. Rasulullah memanggil seluruh butun Quraisy, seluruh kabilah-kabilah, bani-bani yang ada di Quraisy dipanggil oleh Rasulullah semuanya. Dan Rasulullah terang-terangan, tidak ada ambigu lagi, dengan jelas, tegas Rasulullah mengajak mereka dakwah pertama kali, yaitu qulu la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. Kemudian mulailah ada reaksi-reaksi, terutama dari paman sendiri yang bernama Abu Lahab. Sampai-sampai ketika Rasulullah mendakwakan, Rasulullah pergi ke pasar, Rasulullah pergi ke jalan mengajak orang masuk Islam, maka di belakangnya ada Abu Lahab melempari batu sambil mengatakan la tusaddiquhu fa innahu kadzdzab. Jangan kalian dengarkan omongannya orang ini, sesungguhnya dia adalah seorang pendusta. Bahkan mereka mulai memberi julukan-julukan. Ada yang menamainya penyihir, ada yang menamainya seorang syair, ada yang mengatakan beliau adalah majnun. Dan kemarin disepakati bahwa Rasul adalah penyihir oleh mereka. Dan itu kemarin sudah kita jelaskan sebagai respon dari dakwah tauhid yang mulai disampaikan Rasul secara terang-terangan. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan upaya-upaya kafir Quraisy dalam membendung dakwah. Ya. Apa saja? Di antara yang dilakukan adalah al-ibtihadat, penindasan, penekanan, sudah ancaman fisik. Kalau pada pertemuan yang kemarin kan hanya sekedar omongan, betul? Dituduh majnun, dituduh sahir, dituduh gila, masih omongan. Sekarang sudah tindakan, sekarang sudah fisik. Kita jelaskan. Kana Abu Jahlin idza sami'a bi rajulin qad aslama walahu syarafun wa min'atun akhzahu wa au'adahu bi iblaghil khasaratil fadihati fil mali wal jah. Abu Jahal, dedengkotnya kekafiran, Rasulullah menjulukinya dengan Fir'aunu hadhil ummah. Fir'aunnya umat ini adalah Abu Jahal. Abu Jahal itu kalau ada orang masuk Islam, dilihat dulu. Kalau orangnya itu kuat, orangnya punya kedudukan,
orangnya punya jabatan, orangnya kaya raya, maka Abu Jahal membuat makar bagaimana supaya dia hancur ekonominya. Kalau orangnya kuat, orangnya itu kaya, maka Abu Jahal berupaya supaya bangkrut usahanya. Itu kalau orangnya kaya. Tapi kalau orangnya itu lemah, in kana dha'ifan, kalau yang masuk Islam itu orangnya lemah, darbuhu au darabahu, maka dipukuli. Kalau ada Abu Jahal mendengar ada orang masuk Islam dan orangnya lemah, didatangi sama Abu Jahal dan dipukuli, ditunjuki sama Abu Jahal. Itu Abu Jahal itu. Pokoknya kalau dengar ada orang masuk Islam, dilihat dulu. Orangnya kaya, gak dipukul, tapi dibikin hancur ekonominya. Kalau orangnya lemah, gak punya kekuatan, budak, didatangi, dipukuli sampai murtad. Itu yang dilakukan Abu Jahal. Termasuk juga yang dialami oleh Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair sahabat Nabi yang kaya raya, pemuda Mekah yang perlintik. Tidaklah Mus'ab bin Umair lewat kecuali tercium aroma minyak wanginya. Dandanannya rapi, anaknya konglomerat, pemuda yang menjadi buah bibir oleh para gadis-gadis Arab Mekah, maksudnya ada gadis-gadis Mekah. Gadis-gadis Mekah membicarakan ketampanannya Mus'ab, kekayaannya, selalu menjadi buah bibir. Tapi ketika beliau masuk Islam dan diketahui oleh ibunya, langsung dipenjara. Dipenjara sama ibunya, nggak boleh keluar. Ya, bahkan dalam di penjara artinya nggak boleh keluar. Sampai Mus'ab bin Umair mendengar kabar bahwa Rasul mengizinkan sahabat nanti hijrah kemana pertama kali? Pertama kali hijrah ke Habasyah. Maka Mus'ab bin Umair menjebol ya penjara keluarganya dan ikut pergi ke negeri Habasyah, negeri yang asing, makanannya beda, kulturnya beda, bahkan agamanya pun beda. Mus'ab bin Umair yang dulu minyak wanginya harum, pakaiannya mewah, semenjak masuk Islam pakaiannya kucel, rambutnya acak-acakan, disiksa sama keluarganya, bahkan tidak seperlintir dahulu. Itu Mus'ab bin Umair, ditinggalkan semua kekayaan dunia dan memilih hidup memegang agama Islam. Dan nanti Mus'ab bin Umair ini adalah manusia pertama yang babat alas dakwah ke kota Madinah. Kan hijrah itu kan dari Mekah ke Madinah kan gak ujuk-ujuk, ada prepare dulu, betul apa tidak? Yang ditugasi Nabi adalah Mus'ab bin Umair. Dan Mus'ab bin Umair adalah seorang safirur Rasul, dutanya Rasul. Mus'ab bin Umair ini ketika diperintahkan Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, maka dia dakwah di Madinah. Dan melalui tangannya Mus'ab ini banyak ketua suku Ansor yang masuk Islam, sehingga menjadi cikal bakal Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu masuk Islam dan dihinakan oleh keluarganya, tapi Masya Allah beliau meninggalkan kemewahan dunia. Begitu juga Bilal bin Rabah, kisahnya sangat terkenal ya. Tidak ada telinga yang tidak mendengar tentang Bilal. Orangnya hitam, legang, keriting ya, tetapi Allah berikan dia ketinggian. Tidak ada yang tidak kenal Bilal, umat Islam. Bahkan anak kecil paham semuanya ya. Ketika masuk Islam dan dia dari kalangan orang yang dhaif. Apa artinya dhaif? Lemah, dipukuli, disiksa. Wa kana Bilal maula Umayyah bin Khalaf al-Jumahi. Dan dahulu Bilal bin Rabah budak dari Umayyah bin Khalaf. Dan Umayyah bin Khalaf termasuk pembesar orang jahiliyah. Wa kana Umayyatu yad'u fi 'unuqihi habla. Umayyah bin Khalaf ya meletakkan tali atau rantai di lehernya Bilal. Tsumma yuslimuhu ila sibyan. Rantainya ini, talinya ini dikasihkan bocah-bocah kecil, terus digelandang sama bocah-bocah kecil Makkah, diarak. Yatufuna bihi jibali Makkah. Bocah-bocah kecil ini membawa tali yang membelenggu Bilal, dibawa keliling ke
pegunungan kota Makkah, dihinakan di depan orang banyak. Wa yujirrunahu hatta kana al-habl yu'athir fi 'unuqihi. Maka Bilal diseret dengan tali yang mengikat di lehernya sampai tali ini membekas di lehernya. Wa huwa yaqulu, di saat seperti itu dia terus mengulang-ulang perkataannya, ahadun ahad, hanya Allah yang esa, hanya Allah yang tunggal, tidak ada yang berhak disembah selain Dia. Wa kana Umayyah yashudduhu shaddan thumma yadribuhu bil 'asa. Kemudian Umayyah bin Khalaf mengikat dengan kencang Bilal bin Rabah, dipukuli dengan tongkatnya. Wa yulji'uhu ilal julus fi harri syams, dan dipaksa duduk di teriknya matahari kota Mekah. Antum tahu kalau musim panas di kota Mekah, ya, Romdok, padang pasir, disuruh duduk di situ Bilal itu. Itu panas, tangan bisa, kaki bisa melepuh kalau tanpa alas kaki. Itu Bilal itu telanjang dada, disuruh duduk di terik panasnya matahari di musim panas kota Mekah, bukan panasnya Surabaya. Mekah, Surabaya sudah panasnya kayak gini. Ini Mekah, ya ekstrim cuacanya. Ya. Kemudian wa kana yukrihu 'alal ju', dipaksa sampai benar-benar kelaparan. Gak dikasih makan, gak dikasih minum, ditaruh di terik panasan matahari yang membakar kulit. Wa asyad min dzalika kulli annau kana yukhrijuhu idza humyatid dhahirah. Kalau sudah panasnya itu menganga, maka Bilal dikeluarkan ke tempat yang panas tadi itu, terus ditaruh di atas dadanya batu besar dan dipukuli. Tsumma yaqulu, di saat seperti itu maka Bilal mengatakan Umayyah bin Khalaf ketika melihat bahwa Bilal mulai kendur, mulai patah asa menurutnya, maka Umayyah bin Khalaf berkata, la wallahi la tazalu hakadha hatta tamuta au takfur bi Muhammad. Wahai Bilal, terus wallahi senantiasa aku akan melakukan ini kepadamu sampai kamu mati atau kamu mengingkari dan kafir dari agamanya Muhammad. Wa ta'budul Lata wal Uzza, dan kamu menyembah Lata dan Uzza. Fayaqulu wa wafa fi dzalik, di saat kondisi lemah, kehausan, kelaparan, menderita, tersayat dan terbakar panasnya matahari, di bawah beban berat batu yang menindih dadanya, di saat seperti itu Bilal tetap mengatakan ahadun ahad, hanyalah Allah yang esa, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Fayaqulu, kemudian Bilal mengatakan, lau a'lamu kalimatan hiya aghyadu lakum minha laqultuha. Wallahi, seandainya aku tahu ada kalimat yang lebih menyakiti hatimu wahai Umayyah bin Khalaf, niscaya aku akan ucapkan kalimat itu. Itu sudah luar biasa membuat sakit. Syaitan itu paling benci dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi kata Bilal, seandainya ada kata-kata lagi yang lebih menyakitkan dari itu, akan aku ucapkan untuk menyakiti hatimu. Nah, di saat seperti itu Umayyah bin Khalaf putus asa. Iki diapakno arek situ iki. Dipukuli tetap masih tauhid, ditampari tetap masih tauhid, digelendeng, ditarik-tarik lehernya tetap masih berada di atas tauhid, sampai putus asa. Siapa yang putus asa? Umayyah bin Khalaf. Dia tetap ahadun ahad. Saking putus asanya, dan di saat itu kebetulan ada Abu Bakar lewat. Famarra Abu Bakrin yauman wahum yasna'una dzalik. Di saat mereka menyiksai Bilal, datang Abu Bakar. Maka Abu Bakar mendatangi Umayyah bin Khalaf, dan Abu Bakar mengatakan, sammi samanahu, sebutkan berapa harga budak ini. Maka senang hatinya Umayyah bin Khalaf ini. Kenapa kok senang? Karena nggak ada yang diharapkan dari Bilal ini. Sudah malas lihat mukanya, juga nggak menyenangkan hatinya Umayyah bin Khalaf, dan sudah putus asa, nggak mungkin berdamai dengan Bilal. Padahal Umayyah bin Khalaf ini dulunya sangat mencintai Bilal. Jadi Umayyah bin Khalaf itu sebelum Bilal masuk Islam senang sama Bilal, karena budak yang kuat, tangguh, dan menyenangkan hatinya majikannya. Makanya ketika Bilal masuk Islam itu pukulan berat bagi Umayyah bin Khalaf. Di saat dia putus asa, ada yang nawar. Ibarat punya motor, suka mogok, didandani, nggak pernah waras-waras, nggak pernah sembuh, tetap mogok. Tiba-tiba ada yang nawar motor itu.
Senang gak kira-kira? Senang. Ketika Abu Bakar menyebutkan dan mengatakan sammi thamanah, sebutkan harga budak ini, ditinggikan sama Umayyah bin Khalaf. Dan ini sudah saya sampaikan kemarin. Ketika disebutkan sama Umayyah bin Khalaf, langsung Abu Bakar membelinya. Setelah membelinya dan uang itu sudah ada di tangannya Umayyah bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf ingin ngece, kata orang Surabaya. Hei Bilal, Abu Bakar, ya Ibnu Abi Quhafa, seandainya tadi kamu tawar terlebih dahulu, kamu turunkan, kamu tawar harganya, saya kasihkan. Saya sudah muak lihat wajahnya budak ini. Tapi kenapa nggak kamu tawar dulu? Maka Bilal atau Abu Bakar mengatakan, wallahi seandainya yang kau sebutkan harganya lebih mahal dari itu, wallahi aku akan membayarnya kontan tanpa aku menawarnya. Karena Abu Bakar tidak mau Bilal direndahkan. Langsung turun ayat dari langit, ayat yang antum sudah hafal semuanya. Fa'andzartukum naran taladzala yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla. Terus selanjutnya wasayujannabuhal atqa, dan kami jauhkan api neraka dari al-atqa, orang yang paling bertakwa. Siapakah orang yang paling bertakwa itu dalam ayat ini? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar itu sukanya mencari budak-budak yang disiksa. Diteliti, kalau ada budak yang disiksa didatangi, dikes, dimerdekakan. Beli lagi, dimerdekakan. Sampai ayahnya Abu Bakar, namanya Abu Quhafa, ngomong sama anaknya, hei anakku, kalau kamu memerdekakan budak, itu jangan yang lemah-lemah. Merdekakanlah budak yang gagah-gagah, yang perkasa-perkasa, supaya nanti kalau masuk Islam dia, dan dia merdeka, walaknya akan kepadamu, loyalitasnya akan kepadamu. Dan menurut ilmu waris, kalau budak dimerdekakan dan budak itu nanti merdeka, punya uang banyak, kalau mati dan gak punya ahli waris, maka orang yang memerdekakan dapat warisan. Paham maksudnya? Kenapa kamu merdekakan orang-orang lemah yang kayak gini ini? Merdekakan orang yang kuat-kuat itu, supaya nanti kalau dia merdeka, dia akan membelamu kalau ada apa-apa, gitu. Dan budak-budak yang kebetulan dimerdekakan Abu Bakar yang lemah-lemah, perempuan, ada yang sudah tua. Maka kata Abu Bakar, aku merdekakan mereka karena Allah, wahai ayahanda. Makanya di antara turun ayat memuji Abu Bakar itu, wasayujannabuhal atqa. Kemudian begitu juga dengan ada seorang budak Romawi namanya Zinnirah, masuk Islam. Budak Romawi. Budak Romawi itu ada dua kemungkinan. Dia budak dari negeri Romawi, dia boleh gitu wanitanya, atau menunjukkan bahwa ini dulu budak yang diambil dari Romawi, gak mesti dari orang dari ras Romawi, gak mesti juga. Dia ini masuk Islam, ya, amatun rumiyatun, budak Romawi, ya, masuk Islam. Fa'udzibat fillah, disiksa oleh kafir Quraisy. Ya, wa usibat min fi basariyah hatta umiyat. Dia ini sampai buta, disiksa, dipukuli, ditampar sampai buta matanya. Siapa namanya? Zinnirah tadi itu. Fakilalaha, ketika matanya hilang, buta, penglihatannya buta, gak bisa lihat, maka kafir Quraisy mengatakan, asobat Lata wal Uzza, kamu tertimpa bala dari Lata dan Uzza, sesembahan mereka. Maka Zinnirah berkata, la wallahi ma asobatni, demi Allah, apa yang terjadi pada diriku bukanlah bukan karena takdirnya Lata dan Uzza. Wa hadza minallah, ini adalah ujian dari Allah dan aku harus sabar. Fa in syaa kasyafahu, kalau Allah berkehendak, Allah akan menyembuhkan penyakitku ini. Fa asbahat, kemudian besok paginya ternyata Allah kembalikan pandangannya siapa tadi? Atau penglihatannya Zinnirah. Faqalat Quraisy, ketika sudah disiksa sedemikian rupa, Quraisy sudah menganggap gak bakal sembuh orang ini. Matanya disiksa, diapa-apakan. Dan orang penyembah berhala itu bengis, Pak. Ya. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu. Kamu akan menjumpai orang yang paling bengis permusuhannya terhadap orang Islam, yaitu orang musyrik dan orang Yahudi.
Lihat India itu, Kashmir dibunuh, lihat Myanmar, Rohingya dibunuh tanpa peri kemanusiaan. Itu sudah ada di Al-Quran itu. Orang musyrik itu bengis. Hamzah atau Hamzah pamannya Nabi dicincang-cincang. Bengis. Orang kafir kan ada dua, betul? Ada kafir ahli kitab, ada kafir wathani, penyembah berhala. Kalau kafir yang wathani itu bengis. Dan sejarah sudah menoreh seperti orang Mongol, wathani, penyembah berhala, membunuh kaum muslimin, dicincang-cincang di Baghdad sampai banjir darah. Dan kata Al-Quran, dan kamu menjumpai orang yang masih ada lemah lembut terhadap kalian, yaitu orang-orang Nasrani. Nasrani itu masih ada insania, masih ada kasihan. Mereka ini dianggap wedus-wedus yang hilang, datang bawa sembako, ya kan? Dua yang bengis. Yang pertama kafir, penyembah berhala. Yang kedua Yahudi. Yahudi juga bengis. Bengis Yahudi. Kan ada di Al-Quran, juz 6 yang terakhir, atau lihat juz 6 terakhir itu. Sifat orang Yahudi dan orang musyrikin itu mirip, sama-sama bengisnya. Sampai sekarang orang-orang Yahudi di tanah Palestina bengis sekali. Jadi kalau tanahnya, rumahnya itu sudah diincar sama Yahudi, dikasih surat. Kasih surat, segera ente pindah dari rumahmu dan kamu robohkan rumahmu. Kalau kamu nggak merobohkan rumahmu, maka akan didatangkan bulldozer yang harganya bulldozer harus kamu bayar. Nggak ada pilihan, orang Palestina harus menghindar. Luar biasa jahatnya. Bahkan yang Kristen pun dibegituin oleh orang-orang Yahudi. Dan tidak ada orang Yahudi mengadakan Yahudisasi, tidak ada. Orang-orang Nasrani datang dari negara Vatikan, ngasih instruksi ke negara-negara daerah-daerah Indonesia yang terpencil-pencil, bawa obat-obat. Bahkan di tengah Papua itu langsung helikopter, Pak. Di sana ada tempat ibadah mereka, ada pengobatan, ada balai tempat ibadah mereka, ngasih sembako, ngasih makanan. Kalau Yahudi tidak ada, nggak ada Yahudisasi. Ente Islam nggak usah, ente masuk Yahudi, ente tetap Islam aja, nggak usah masuk Yahudi apa-apa. Ente Nasrani tidak apa-apa, ente tetap Nasrani, nggak usah masuk Yahudi. Tapi kamu Kristen, kamu Islam harus jadi anjing-anjingnya Yahudi. Ganas kalau Yahudi, sama dengan apa? Orang-orang kafir. Makanya kalau antum melihat sejarah itu begitu, selalu. Pokoknya kalau permusuhan kaum muslimin dengan penyembah berhala, bengis mereka. Seperti yang sekarang, contoh yang paling konkret sekarang ya Rohingya itu, ya kan? Dibunuh, disiksa, dicincang, diperkosa dan seterusnya. Ya, itu sudah terjadi. Termasuk pamannya Nabi. Pamannya Nabi itu dicincang-cincang, Pak, sama orang kafir Quraisy. Ketika Sofia, bibinya Rasulullah, ingin melihat jenazah pamannya Rasulullah, karena Hamzah sama Sofia itu kan saudara. Sofia bibinya Rasulullah, ibunya Zubair bin Awam. Ketika selesai perang Uhud, maka Sofia ini ingin melihat jenazah saudaranya, langsung ditahan sama Nabi. Nabi mengatakan, ya Zubair, palingkan wajah ibundamu. Kata Sofia, aku ingin melihat jenazah saudaraku. Gak diperbolehkan sama Nabi, karena sudah dicincang-cincang sama kafir Quraisy. Termasuk ini, sahabat-sahabat ini disiksa luar biasa. Termasuk juga Ammar bin Yasir. Ammar punya bapak namanya Yasir, Ammar punya ibu namanya Sumayyah. Alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Ya, Ammar bin Yasir disiksa. Bapaknya nih namanya Yasir, dipukuli, disiksa, dicambuki sampai mati dalam siksaan tersebut. Adapun ibunya tetap disuruh murtad, tidak mau, diludahi, tetap tidak mau murtad, disuruh kufur terhadap Muhammad, tetap tidak mau, disiksa sedemikian rupa, tetap tidak mau murtad. Sampai akhirnya Abu Jahal tidak kuat. Abu Jahal mengambil tombak dan ditusukkan ke vaginanya sampai tembus dan mati. Sumayyah, wanita syahid pertama dalam Islam. Siapa namanya? Sumayyah. Ibunya siapa? Ammar bin Yasir. Wanita syahid pertama dalam Islam, Sumayyah. Kalau punya anak kasih nama Sumayyah. Kalau perempuan, kalau laki-laki jangan. Sumayyah. Jadi bapaknya ini jadi Ammar yang terakhir. Bapaknya dulu disiksa sampai bapaknya ini gak kuat, terus tewas dalam azab, dalam siksaan tersebut. Ganti ibunya, tetap gak mau murtad juga, sampai aneh ditombak kemaluannya dan tembus dan wafat. Sumayyah.
Itu Rasulullah lewat melihat, gak bisa nolong Rasulullah. Rasulullah hanya bisa mengatakan sabrun ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sungguhnya tempat kembali kalian adalah surga. Tinggal yang terakhir, yaitu Ammar. Bapaknya dibunuh di depan matanya, ibunya dibunuh di depan matanya. Setelah mereka menghabisi dua-duanya, kembali ke Ammar. Maka Ammar disiksa dengan siksaan yang luar biasa, sampai yang namanya Ammar ini tidak kuat Ammar ini. Akhirnya mereka mengatakan, kafirlah kamu terhadap agamanya Muhammad, dan pujilah, muliakanlah Lata dan Uzza supaya kamu bebas dari penderitaan ini. Saking gak kuatnya Ammar ngomong, intinya murtad dari agamanya Nabi Muhammad dan kembali kepada ajaran Lata dan Uzza. Terus dilepaskan sama Abu Jahal dan teman-temannya. Setelah itu nangis terus, dia menyesal, kenapa aku kok murtad ini. Padahal artinya masih tetap dalam apa? Keimanan, tapi saking gak kuatnya sampai mengucapkan kalimat kufur. Akhirnya dia datang kepada Rasulullah SAW dan dia menangis dan mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana ini, aku murtad ya Rasulullah. Bapakku dibunuh di depan mataku, ibuku dibunuh, tidak sekedar dibunuh, disiksa sampai mati. Dan aku gak kuat ya Rasul, sehingga aku terpaksa mengucapkan kalimat kekufuran. Bagaimana ini ya Rasulullah? Langsung turun ayat dari langit. Saking sayangnya Allah kepada Ammar, turun ayat dari langit. Turun ayat surat An-Nahl ayat 106. Yang jawab Allah, gak Rasulullah. Yang jawab Allah langsung, gak pakai Rasulullah, langsung yang jawab Allah. Terhadap pertanyaan siapa tadi? Ammar bin Yasir. Allah sendiri yang jawab. Dan Allah katakan, man kafara billah, barang siapa yang kafir terhadap Allah, min ba'di imani, setelah imannya, illa, kecuali, man ukriha, orang yang terpaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sedangkan hatinya tetap tenang dalam keimanan, maka dimaafkan sama Allah. Allah sendiri yang jawab. Allah turunkan. Jadi ceritanya Ammar ini dan peristiwa yang menimpa Ammar bin Yasir ini, ya Allah respon langsung. Allah turunkan ayat dari langit, dan Allah gak ingin ceritanya Ammar dilupakan orang, sehingga Allah turunkan ayat khusus supaya generasi berikutnya sampai hari kiamat tetap mengingat peristiwa Ammar bin Yasir yang disiksa tersebut. Namanya diabadikan karena sebab beliaulah turun ayat ini. Begitu juga dengan Abu Fukaiha. Jadi terlalu banyak ya ini kisah. Saya sebutkan di sini banyak kisah-kisah tentang bagaimana mereka disiksa dan seterusnya. Banyak sekali ya, itu terhadap sahabat-sahabat Rasulullah. Nah, dan masih banyak lagi ya cerita-cerita orang nama-nama tertentu yang disiksa luar biasa, tapi kafir Quraisy itu melihat tidak berhasil. Cara seperti ini nggak berhasil. Maka orang kafir Quraisy mengubah cara dari jalur fisik dengan dari jalur kekerasan, ternyata nggak menyelesaikan masalah. Bahkan lebih banyak yang masuk Islam dan semakin bertambah jumlah orang yang memeluk agama Islam. Akhirnya Abu Jahal ini berpikir, ini bukan cara yang efektif. Kita harus memikirkan cara yang lain untuk membendung dakwanya Muhammad SAW. Maka sekarang tidak pakai cara kekerasan. Sekarang pakai cara diplomasi. Apa yang dilakukan mereka? Para pembesar-pembesar dedengkot kekafiran ini datang ke pamannya Nabi. Karena selama ini orang kafir Quraisy itu gak berani melukai Rasul, gak berani. Karena masih ada siapa? Ada betul. Abu Thalib sudah berjanji pada waktu pertemuan kemarin kan saya ajarkan, saya sampaikan, betul kan? Kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, hai ponakanku, wallahi tidak ada satupun orang yang akan melukai. Aku akan membela. Tapi aku gak bisa ikut agama. Masih ingat kemarin kan saya ajarkan? Sehingga kafir Quraisy tidak berani menyentuh Nabi, gak berani. Karena masih ada Abu Thalib. Dan orang-orang kafir Quraisy itu menjunjung tinggi senioritas. Nasabnya lebih tinggi, ini kedudukan gak berani gitu. Nah Abu Thalib ini kan disegani, ini gak berani. Maka mereka pakai jalur diplomasi. Mereka datang ke Abu Thalib, rombongan pembesar-pembesarnya, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Abu Sufyan, Uqbah bin Mu'ayth, Utbah bin Rabi'ah, orang yang
jahat-jahat itu datang, dan pembesar-pembesar, tokoh-tokoh, mereka datang. Mereka datang ke rumahnya Abu Thalib. Faqalu, mereka berkata, ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, inna ibna akhika qad sabba alihatana, sesungguhnya ponakanmu telah mencela-cela sesembahan kita. Wa abadinana, dan sesungguhnya keponakanmu mencela-cela agama kita. Wa safa ahlamana wa dhallala abaana, dan sesungguhnya keponakanmu telah menyesat-nyesatkan nenek moyang kita. Wa imma antakufau anna, kami kasih kamu dua opsi Abu Thalib, tidak ada yang ketiga, cuma dua opsi toh. Yang pertama, pegang tangannya ponakanmu, suruh berhenti dari dakwah. Satu itu. Atau pilihan yang kedua, biarkan keponakanmu kami habisi. Dua toh, nggak ada yang ketiga. Terserah kamu. Kamu cegah ponakanmu, atau kamu biarkan kami yang menghabisi anakmu atau keponakanmu. Fa innaka ala mithli ma nahnu alaihi min khilafihi. Akhirnya dijawab sama Abu Thalib, ya biasa aja. Oh iya aku tak sampai nang arek wis gampang, wis beliau. Gak diseriusi sama siapa? Abu Thalib. Dan gak diceluk Rasulullah. Rasulullah gak dipanggil, Rasulullah tidak didudukkan, dianggap angin lalu, gak direken sama Abu Thalib. Itu menunjukkan Abu Thalib sayang kepada siapa? Rasul. Dijawab sekenanya. Oh iya, wis ngono. Tapi Rasulullah gak dipanggil, Rasulullah gak didudukkan, Rasul ponakanku, apamu dakwah ndak apa-apa, tapi ojo keras-keras. Enggak, ngono yo gak. Terus pokoknya dijarno karo siapa? Pahmane. Tidak didudukkan, tidak diarahkan. Saking senengnya Abu Thalib sama keponakannya, dijarno gak ngurus dan gak ngereken apa? Para tokoh-tokoh tadi. Nah, kafir Quraisy nunggu. Kok sih pancet ae. Kok gak berubah-ubah Muhammad? Kok Abu Thalib juga santai-santai aja? Wah gak bener ya Abu Thalib. Didatangi lagi. Keberapa berarti? Kedua. Karena seperti kemarin dianggap kita guyon, perlu ditindasi lagi bahwa kita ini gak main-main. Datang lagi kedua kalinya. Waja'at sadatu Quraisyin ila Abi Thalibin, maka datang lagi mereka kedua kalinya dan berkata, ya Abu Thalib, innalaka sinnan wa syarafan wa manzilatan fina. Wahai Abu Thalib, sesungguhnya engkau memiliki usia, engkau memiliki kemuliaan, engkau memiliki kedudukan yang tinggi di antara kami. Kamu itu tokohnya kami. Akan tetapi kami sudah menyampaikan kepadamu agar engkau mencegah keponakanmu. Wa inna wallahi la nasbir ala hadha min syatami abaina. Demi Allah, berarti mereka itu mengakui Allah punya nama, yaitu Allah. Betul apa enggak? Allah. Orang kafir tidak menolak nama Allah. Mereka mengakui eksistensi Allah. Mereka juga mengakui rububiyahnya Allah. Tapi mereka nggak punya uluhiyah. Itu sudah sering disampaikan Ustaz ya. Wa inna wallahi, demi Allah sesungguhnya. Tapi mereka nggak. Mereka itu mengkafiri nama-nama Allah yang lain. Ar-Rahman nggak mau, Ar-Rahim nggak mau. Buktinya ketika Sulhul Hudaybiyah, Rasulullah nyuruh Ali tulis Bismillahirrahmanirrahim. Kata utusan kafir Quraisy dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih Maha Penyayang. Kata utusannya kafir Quraisy, stop, hapus Ar-Rahman, hapus Ar-Rahim. Kami gak kenal siapa itu Ar-Rahman, siapa itu Ar-Rahim. Kami hanya tahu Allah. Paham gak ya? Tulis saja Bismikallahumma. Jadi Allah tidak apa-apa, tapi kalau Ar-Rahman Ar-Rahim gak mau. Makanya orang kafir itu punya tauhid rububiyah, tidak punya tauhid uluhiyah, tidak punya tauhid, tapi tauhid rububiyah pun rusak. Karena nggak mungkin mereka itu nyembah Lata kecuali pasti ada rusak rububiyahnya. Paham nggak maksudnya? Ketika mereka itu menyembah Lata, berarti Lata itu bisa memberi manfaat dan memberi. Nggak mungkin dong menyembah Lata kalau nggak meyakini kalau Lata memberi manfaat dan madarat. Makanya kata para ulama, rusaknya uluhiyah itu dalil rusaknya rububiyah. Begitu juga. Kalau uluhiyahnya rusak, itu pasti rububiyahnya rusak. Gak mungkin mereka nyembah Lata kecuali pasti meyakini bahwa Lata ini bisa melakukan A, bisa melakukan B. Paham? Jadi sebenarnya gak punya tauhid mereka itu. Meskipun ada rububiyah ada, tapi itu pun rusak, gak sempurna juga. Oke. Mereka mengatakan wa inna wallahi la nasbir ala hadha min syatmi abaina wa taswihi ahlamina wa aibi alihatina.
Wahai Abu Thalib, wallahi kami sudah gak sabar lagi. Kalau kemarin kami sabar, sekarang gak bisa sabar lagi. Wallahi wahai Abu Thalib, kalau tidak kau segera cegah ponakanmu, kami akan bunuh ponakanmu. Wis tak pamiti awakmu, ojo salahno aku. Iki temenan iki. Akhirnya Abu Thalib, oh temenan wong iki ternyata. Dikira softo, ternyata temenan wong iki. Akhirnya baru dipanggil ini. Wa azuma ala Abi Thalib hadzal wa'id wat tahdid wasyadid, tahdid syadid. Barulah Abu Thalib paham, oh ternyata ini wong-wong serius. Baru Rasulullah dipanggil. Setelah Rasulullah dipanggil, diomongi sama Abu Thalib. Diomongi pun takut nyinggung Nabi. Omongannya halus dan gak kasar. Nasihatnya begini, ya benda akhi, wahai keponakan. Abu Thalib gak ngomong ini, awakmu sih tak kandhani ojo keras-keras dakwamu iku. Gak ngono, ngomongin ini. Ya benda akhi, wahai keponakanku. Inna qaumaka qad ja'uni faqalu li kadza wa kadza. Hei ponakanku, kaummu datang kepadaku dan kaummu berkata begini begitu. Maka tolong jangan kau pikulkan kepada aku perkara yang aku tak mampu untuk memikulnya. Ini perkara besar wahai ponakanku. Mereka akan membunuhmu. Ya. Fadhanna Rasulullah anna ammau khadilahu. Maka Rasulullah mengira, oh modele pamanku wis mulai mundur untuk membela aku. Ketika wa annahu dha'ufa min nusratihi, dan Rasulullah mengira bahwa Abu Thalib akan mulai mundur dari menolong dirinya karena kertaannya kafir Quraisy tadi. Mendengar pamannya yang dalam kondisi seperti itu, maka dijawab lantang oleh Rasulullah, dan Rasulullah berkata, ya ammi, wahai pamanku, wallahi demi Allah, law wada'u syamsa fi yamini, seandainya orang kafir Quraisy itu memberi aku matahari ditaruh di tangan kananku, wal qamara fi yasari, dan mereka memberikan bulan dan ditaruh di tangan sebelah kiriku, ala an atruka hadzal amr, tapi dengan syarat aku meninggalkan dakwaku ini, wallahi hatta yudhirallahu au ahlaka fihi ma taraktuhu, demi Allah aku tidak akan meninggalkan dakwah ini wahai pamanku sampai Allah memenangkan diriku, atau Allah membinasakan diriku. Aku tidak akan pernah mundur dari dakwah ini. Allah mendengarkan omongannya Rasulullah, langsung nangis Abu Thalib ini. Abu Thalib ini sayang, nangis langsung. Fabaka, maka menangislah Abu Thalib. Waqama, dan berdiri. Kemudian setelah falamma walla nada, maaf saya salah. Tumas, ketika Rasulullah menyampaikan itu, Rasulullah nangis. Yang nangis Rasul, bukan Abu Thalib, maaf. Rasulullah menyampaikan itu sambil nangis karena melihat pamannya sudah mulai mengendur dari menolong dia. Rasulullah nangis. Rasulullah pergi, berdiri, dan Rasulullah pergi. Dipanggil sama Abu Thalib. Fanadahu Abu Thalib, dipanggil sama Abu Thalib. Jangan pergi dulu wahai ponakanku. Fa'akbar, Rasulullah tidak jadi pergi. Rasulullah menghadap ke arah Abu Thalib. Maka Abu Thalib mengatakan, ya bena akhi, idhab kul ma ahbabta, fa wallahi la uslimuka li syai'in abadah. Wahai ponakanku, pergilah, berdakwalah sesuka hatimu. Wallahi tidak akan pernah aku serahkan dirimu kepada sesuatu yang menyakiti hatimu. Aku tetap membelamu. Kemudian Abu Thalib menyenandungkan syair, wallahi lan yasilu ilaika bijam'ihim hatta uwassida fit turabi dafina. Tidak ada satupun mereka dengan seluruh kekuatannya melukai dirimu wahai ponakanku, hatta uwassida fit turabi dafina, sampai aku terkubur dan tanah menjadi bantalku. Artinya terus aku akan membelamu sampai aku mati. Tapi percuma. Kenapa percuma? Dia membela Nabi bukan karena Islam. Dia membela Nabi karena keluarga, bukan karena Islam. Makanya iman Abu Thalib ini. Itu seandainya Abu Thalib ini masuk Islam, itu luar biasa pahalanya itu. Tapi dia melakukan itu bukan karena Allah, tapi karena keluarga, bukan karena Allah. Makanya percuma. Surat Az-Zumar ayat 65. Ceritanya Abu Thalib ini mengingatkan kita, surat Az-Zumar ayat 65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, hancur amalanmu.
Hei orang-orang yang merasa amalannya banyak, lebih banyak mana amalanmu sama Abu Thalib? Sejak kecil ngasih makan Rasulullah, merawat Rasulullah, melindungi Rasulullah, memudahkan dakwah Rasulullah. Percuma karena dia melakukan kesyirikan. Apalagi kalau amalannya pas-pasan melakukan kesyirikan. Gak pernah sholat sedangkan dukun. Wantek amalan kamu. La in asyrakta la yahbatanna amalu. Ini harus kita pelajari. Jadi pentingnya tauhid. Jadi pertemuan pertama dengan Abu Thalib tidak membuahkan hasil. Pertemuan kedua membuahkan hasil apa enggak? Nah, jadi pertama ancaman, kedua ancaman lebih serius, dan dua-duanya enggak berhasil. Sampai bingung kafir Quraisy. Anak mbek paman podo wae. Akhirnya sekarang bukan pakai ancaman, sekarang persuasif. Sekarang pakai stimulus. Pokoknya berbagai cara diupayakan kafir Quraisy untuk membendung dakwah. Dari sisaan fisik untuk umatnya Nabi tetap tidak membuahkan hasil. Melalui jalur diplomasi dan disertai ancaman tetap nggak berhasil. Maka cara yang ketiga, cara yang ketiga adalah dengan cara persuasif, dibujuk, dirayu-rayu. Apa itu? Nah, kita adzan dulu. Ya, adzan dulu. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi tawbah salatul qaimat Muhammad Rasulullah fadilah wa maqama mahmud. Kita lanjutkan sedikit lagi ya, biar pas motongnya. Jadi pertama kemarin mereka caranya adalah memberikan sematan negatif kepada Rasul. Mulai dari penyihir, syair, penyair, kemudian orang gila, dukun, dan seterusnya. Tapi ternyata nggak berhasil. Karena nggak ada orang percaya itu. Rasulullah itu orangnya sempurna, baik dari fisik maupun akhlak, sempurna. Orang nggak bisa mencelah. Maka nggak berhasil. Maka mereka cara yang kedua menyiksa pengikutnya, tapi bukan menyiksa Nabi, pengikutnya. Kalau Muhammad SAW nggak berani mereka, tapi pengikut-pengikutnya ini, kalau yang mengikuti kaya dimiskinkan, kalau pengikutnya Nabi itu orang lemah disiksa, dipukuli, seperti yang kami sampaikan tadi. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah dengan cara diplomasi. Mereka datang ke siapa tadi? Nah, itu pun diplomasi 3 kali. Pertama ke Abu Thalib untuk menyampaikan ancaman, tapi permulaan tidak berhasil. Maka yang kedua masih nggak berhasil. Dan akhirnya toh nggak dibunuh Rasulullah. Itu menunjukkan mereka juga takut sama siapa? Takut sama siapa? Takut sama Bani Hashim. Bani Hashim itu tidak hanya Abu Thalib, tapi keluarga besarnya Nabi. Ada Hamzah. Tahu Hamzah kan? Singanya Allah itu, nanti besok ada ceritanya sendiri Hamzah ini. Nah, maka mereka datang ke Abu Thalib yang ketiga kalinya. Lalu apa yang ketiga ini? Nah, ketiga ini mereka pakai jalur stimulus, kasih rayuan-rayuan. Mereka memilih seorang laki-laki pemuda dari bangsa Quraisy yang ganteng, pemuda gagah, orangnya baik, untuk gantikan Nabi. Terus mereka membawa pemuda ini. Pemuda ini namanya Imarah bin Al-Walid, ya, anaknya Walid bin Mughirah. Anaknya Walid, namanya Imarah bin Walid bin Mughirah. Orang yang ganteng, pemuda gagah, kira-kira antang lah sama sekufu sama Rasul menurut mereka. Kira-kira ki Abu Thalib dijoliki gelem wonge. Wis adil iki. Bawa. Ya Abu Thalib, inna hadzal fata anhada fatan fi Quraisy wa ajmaluhu. Wahai Abu Thalib, ini saya bawakan untuk pemuda yang gagah, yang ganteng, yang perkasa. Ambillah, anaknya juga cerdas. Ambillah PN anak ini dengan syarat serahkan Muhammad kepada kami, ya.
serahkan ponakanmu kepada kami. Aslim ilaina ibna akhika hadzal ladzi khalafa dinaka wa dina abaika. Tolong serahkan keponakanmu yang telah menyelisih agama kami, menyelisih nenek moyang kami, telah memecah belah barisan kami, dan kami ganti yang semisalnya. Apa jawab Abu Thalib? Dikira itu terus kebenaran menurut mereka itu. Maka dijawab sama Abu Thalib, wallahi labi sama tusawwimuni. Wallahi demi Allah, inilah sejelek-jelek tawaran. Bagaimana engkau serahkan anakmu kepada aku untuk aku kasih makan, lalu kau bawa anakku kau bunuh? Kita masuk akal? Inti cerdas apa enggak? Anak inti kasihkan ke anak, aku kasih makan sama anak, kasih makan dia, ngerawat dia, terus anakku kamu bawa kamu bunuh. Gak gila tadi, anakmu aku kasih makan, anakku kamu bunuh. Nah, bisa matu sawimun nih. Cukup jelek tawaran kalian, tak mau. Nah, akhirnya mereka patah semangat. Ini yang cara yang bolak-balik dan selalu gagal. Akhirnya mereka buntu. Wis gak ketemu nih, buntu tuh sudah. Akhirnya wis gak usah kayak ngomong, wis gak usah ngereken Abu Thalib, langsung aja bunuh Muhammad. Mulai mereka intimidasi dan mulai siksaan langsung ke pribadi Nabi. Kalau kemarin kan masih ke pengikutnya, sekarang langsung Rasulullah, karena Abu Thalib sudah gak bisa diharapkan. Maka banyak. Wa kana Abu Lahab qad zawwaja walidahi Utbah wa Utaibah bi bintai Rasulillah Ruqayyah wa Ummi Kulthum. Abu Lahab punya dua anak, Utbah dan Utaibah, ya, dinikahkan dengan kedua putrinya Nabi. Utbah nikah sama Ruqayyah, Utaibah nikah sama Ummu Kulthum. Langsung ini jelas tindakan. Langsung Abu Lahab pulang ke rumahnya, Utbah, sekarang juga ceraikan istrimu yang namanya Ruqayyah itu. Kamu Utaibah, mulai detik ini ceraikan istrimu yang namanya Ummu Kulthum, biar kedua putrinya Muhammad menjadi janda dua-duanya. Langsung dicerai. Pulang ke rumah Rasulullah. Ruqayyah sama siapa? Ummu Kulthum. Dicerai sama suaminya. Padahal itu masih kerabatnya Nabi sendiri. Terus ketika Rasulullah punya anak namanya Abdullah, Rasulullah punya anak namanya Abdullah dari Khadijah, wafat. Abdullah wafat, masih kecil, masih balita, wafat. Maka Abu Lahab termasuk orang yang memprovokasi orang kafir tuh. Lihat Muhammad, abtar, terputus nasabnya, nggak punya anak laki-laki. Muhammad terputus nasabnya, nggak punya anak laki-laki. Muhammad abtar, turun ayat dari langit. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mencelamu itulah yang abtar, terputus. Langsung dijawab Allah. Nah, itu apa sejarah turunnya surat apa? Inna a'tainakal kautsar. Kemudian Rasulullah kalau mendakwai orang dilempari di belakangnya oleh Abu Lahab. Kemudian tidak kalah jahatnya istrinya Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab namanya Ummu Jamil Arwa binti Harb, saudarinya Abu Sufyan, bibinya Muawiyah, bibinya istrinya Nabi. Siapa namanya? Ummu Habibah. Ini jahat, ini luar biasa. Rumahnya Nabi sama rumahnya Abu Lahab itu jejer. Jare wong Jawa tunggal gedek, saking jejernya. Maka kebiasaannya Ummu Jamil ini membawa duri-duri, ditaruh di apa? Di jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika turun ayat, ya tabban laka, ya turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tabba. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Enggak terima Ummu Jamil ini karena suaminya dilok-lokno sama Rasulullah menurut dia. Maka dia mencari Rasulullah sambil membawa apa itu? Apa diterjemahannya? Kapak ya? Oh itu bawa batu min kijaratin, bawa batu cari Rasulullah. Kebetulan pada waktu itu Rasulullah sama Abu Bakar. Rasulullah duduk sama Abu Bakar, dia bawa batu. Terus dia ngomong, hei Abu Bakar, mana temanmu itu Muhammad yang katanya suamiku celaka itu, mana orangnya? Wallahi kalau ketemu akan saya tampar mukanya pakai batu ini. Padahal Rasulullah di sampingnya, gak lihat ya.
Setelah orang ini pergi dia menyenandungkan syair, mudammaman asayna wa amrahu abaina wa dinahu qalaina. Paham enggak maksudnya? Kan dia belajar bahasa Arab. Mudammaman asayna, namanya Nabi dipelesetkan. Namanya Nabi kan Muhammad, ya kan? Artinya orang yang terpuji, dipelesetkan menjadi mudammama, manusia yang tercelah. Mudammaman asayna, mudammam kami mendurhakainya. Wa amrahu abaina, perintahnya kami tidak pedulikan. Wa dinahu qalaina, dan agamanya kami tinggalkan. Akhirnya Abu Bakar ngomong, ya Rasulullah, atau sampai enggak tahu dia tadi ngomong gitu, mana Muhammad, akan saya pukul wajahnya. Kenapa dia tidak melihat Anda? Maka Rasulullah menjawab, ma ra'atni laqad akhadallahu bi basariha anni. Dia tidak bisa melihatku karena Allah melihat pandangannya dari melihat diriku. Enggak bisa. Terus dedengkot kafir Quraisy kumpul semuanya. Ibnu Abil As bin Umayyah, Uqbah bin Abi Mu'aid, Adi bin Hamra, Ibnul Asda Al-Khudali. Semua ini nanti gak ada yang masuk Islam kecuali satu yang masuk Islam, Al-Hakam Ibn As, nanti masuk Islam. Ini mereka menunggu Rasulullah. Kalau Rasulullah sholat di Masjidil Haram, ditunggu sama mereka. Kalau Rasulullah sudah sujud, mereka ngomong, ayo ambilin jeruannya unta. Mau ambil dong. Nunggu dulu kalau Rasulullah sujud. Kalau Rasulullah sudah sujud, langsung dilempari kotorannya unta, ususnya apanya begitu. Kemudian Rasulullah SAW bangkit dalam keadaan berlumuran kotoran itu. Dan Rasul mengatakan, ya Bani Abdi Manaf, jiwarin hada, wahai Abdi Manaf, tetangga macam apa kalian ini? Dan besoknya diulangi lagi, ya, namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Ketika Rasulullah SAW sedang sujud, dia membawa kotoran itu. Ketika dilemparkan kotoran itu di punggungnya Rasulullah ketika sujud, mereka tertawa terbahak-bahak. Antum nggak pernah merasakan terintimidasi? Kita itu jangankan terintimidasi dengan tindakan, dengan omongan, kita dipelihara orang yang sekiranya orang itu benci sama kita dan terus menerus seperti itu mental kita bisa jatuh. Anda di lingkungan tetangga-tetangga, setiap kali sampai keluar, tetangga sampai ini menunjukkan ketidaksukaan, bahkan dengan mata saja itu kita merasa nggak nyaman, betul apa tidak? Ini bukan tindakan bukan mata lagi, ini sudah terang-terangan ini, terbawa-bawa, terus mereka mengotori Nabi. Maka setelah itu Rasulullah bangkit dan disebutkan nama mereka satu persatu di tanah haram, di Masjidil Haram, yang mana orang berdoa di tempat itu mustajabah. Ketika mereka tertawa terbahak-bahak melihat Rasulullah berlumuran kotoran, maka Rasulullah menyebut nama mereka satu persatu dan Rasulullah mengatakan, Allahumma alaika bi Abi Jahal, Allahumma alaika bin Utbah bin Rabi'ah, Allahumma alaika bi Sabs bin Saibah bin Rabi'ah, Allahumma alaika bin Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abil Mu'id. Disebutkan satu persatu. Setelah disebutkan satu persatu, langsung ketakutan mereka, diam semuanya. Mereka tahu ini di tanah haram. Mereka tahu bahwa mereka sedang di tanah haram, dan doa orang terdolimi apalagi di tanah haram itu apa? Mustajab. Mereka tahu, langsung mingkem semuanya. Mereka tahu bahwa akan celaka mereka, dan terbukti nanti dalam perang Badar tewas semuanya orang-orang itu. Dalam perang apa? Badar kebanyakan tewas orang yang namanya disebut siapa? Rasulullah satu persatu. Nanti perang Badar kita jelaskan itu. Kemudian ikhwatal iman, kita cukupkan sampai di sini. Besok akan saya terangkan tentang hijrah Nabi pertama. Ke negeri mana? Ke negeri Habasyah. Ya, bagaimana kesulitannya, siapa saja yang hijrah, bagaimana kejadian-kejadian di negeri Habasyah. Nanti akan kami ceritakan pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan tapi nggak bisa saya jawab semua, satu atau dua. Apakah orang yang takut setan bukan karena takdim bisa divonis syirik, dan apakah boleh menonton film hantu? Pertama, al-khauf itu macam-macam. Ada khauf, saya ulangi, khauf itu macam-macam. Kalau khauf itu khauf tabi'i, maka tidak apa-apa. Takut dengan ular, takut dengan singa, takut dengan kalajengking. Ini
takut yang seandainya orang takut melakukan itu, maka itu bukan syirik. Maka itu bukan apa? Bukan syirik. Misalnya ada orang, saya sudah ngaji tauhid, saya nggak takut dengan siapapun kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Terus dia datang ke kebun binatang, ngomong sama penjaga kandangnya singa, Pak, tolong Pak dibuka Pak. Saya yakin Pak, kita tidak boleh takut pada selain Allah. Saya mau masuk ke kandang itu, mati ya Pak. Ya. Itu nggak masuk. Tapi kalau itu tabii, bisa ada hitung-hitungannya. Kalau orang manusia ditaruh di depan hewan predator karnivora lenyap, itu ada ilmunya. Tapi kalau antum takut sama kuburan, takut sama setan, tidak ada hitung-hitungannya, nggak ada hukum, nggak ada sisi ilmiah dari itu. Maka kita tidak diperbolehkan. Dan takut termasuk takut kepada setan meskipun tanpa takdir, termasuk takut yang mengurangi tauhid. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh seorang muslim takut dengan setan. Tidak boleh. Setan kalau ditakuti malah senang ya. Ya. Makanya kalau diketoi penampakan, jangan takut, jangan lari. Dan memang itu kan sunnahnya para sahabat. Kalau dilihati setan-setannya yang dilabrak sama sahabat. Ya, jadi jangan takut. Dan apakah boleh menonton film hantu? Ya gara-gara ini suka nonton ini kan jadi takut. Indonesia ini karena suka kayak gini maka di Arab tidak ada klasifikasi hantu macam-macam, tidak ada. Kalau di Indonesia itu banyak sekali Pak. Ada genderuwo, ada suster ngesot, ada kalbo, ada wewe gombel. Itu karena imajinasi itu dipupuk dengan ada film ini semakin makanya menjadi bangsa penakut. Nah, itu nggak boleh lihat-lihat kayak gitu ya, tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Jangan ya. Lagi nanti kalau melihat wanita ada auratnya juga. Ustadz, saya mau tanya, sholat tidak menggunakan kopiah atau peci dan sholat tidak merapatkan soft, bagaimana dengan sholatnya? Hukum peci bukan syarat, bukan rukun, bukan syarat, bukan rukun dari sholat, sehingga orang tidak pecian maka sah sholatnya. Cuma kalau dia seorang penuntut ilmu, apalagi seorang ustadz, ya jangan sampai, karena itu bisa mengurangi muru'ah, mengurangi kewibawaan ilmu. Ustadz ngisi kajian pakai kaos, oh jatuh dia, muru'ahnya itu hilang, karena itu bukan kebiasaan di sini. Jadi ikutilah kebiasaanmu selama itu tidak menjadi syariat. Dan sholat tidak merapatkan soft. Pada dasarnya sholat merapatkan softnya harus, kecuali kalau ada sebab-sebab tertentu. Termasuk diantaranya, misalnya pandemi ini merajalela, ya, dan pemerintah menyuruh kita untuk merenggangkan softnya. Kita itu fatwa para ulama. Ya, fatwa para ulama dan ulama awal berfatwa itu ya, bukan sakarepe dhewe ya. Jadi hukum asalnya, dan rapatnya soft itu bukan kewajiban, bukan syarat. Itu sudah dijelaskan sama Syekh Syafi'i masalah itu, tapi kesempurnaan ya. Tapi itu adalah kesempurnaan. Kalau ditanya bagaimana seharusnya, ya harus rapat. Tetapi ada hal tertentu seperti yang kemarin kita alami bersama, lagi ganas-ganasnya, maka tidak mengapa gitu ya. Dan jangan sampai itu membuat gaduh ya, ada setuju, ada nggak setuju, semua sepakat harus rapat. Cuma masalah ini kalau ada apa, hal-hal tertentu, nah itu beda lagi. Kita harus saling menghormati. Bagaimana hukumnya memajang mainan binatang? Apakah sah sholat jika terdapat mainan atau boneka hewan? Siti Aisyah punya boneka, tapi bonekanya itu nggak ada hewan yang seperti, nggak ada makhluk yang seperti itu. Apa bonekanya Siti Aisyah? Jaran yang ada, kuda yang ada apa? Sayap. Kan nggak ada wujudnya. Mana ada kuda yang ada apa? Sayap. Nggak ada. Nah, jadi kalau boneka-boneka yang tidak membentuk nyata makhluk hidup seperti itu ya mudah-mudahan tidak apa-apa. Seperti boneka apa contohnya, Angry Bird yang kepalanya doang gitu kan ya, kalau seperti itu ya mudah-mudahan tidak apa-apa, itu kan nggak ada. Tapi lebih baiknya kalau sempurna ya jangan. Tapi kalau dilihat dari
adanya boneka juga di zaman Siti Aisyah, maka wallahu alam yang tidak membentuk, nggak ada wujud aslinya seperti itu, mudah-mudahan tidak apa-apa. Ya seperti tadi itu. Tapi kalau yang jelas ada surah, wajah, ada hidungnya, ada matanya, ada bibirnya, seperti Barbie gitu kan, itu tidak boleh kalau kayak gitu. Tapi kalau boneka-boneka yang di kehidupan nyatanya itu nggak ada makhluk seperti itu, maka semoga tidak mengapa ya. Wallahu a'lam bishawab. Tadi saya dipesan sama bapak, katanya ada mungkin pertanyaan dari akhwat satu. Mungkin pakai apa tadi? Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau tanya, kan katanya kalau di hari kiamat itu katanya Pak Ustaz disisakan orang-orang kafir aja yang hidup. Tapi kok masih ada yang sholat sama Imam Mahdi sebelum turunnya Nabi Isa, itu bagaimana Pak Ustaz? Itu katanya orang-orang mati semua, orang-orang muslim. Ya berarti belum kiamat. Jawabannya Imam Mahdi belum kiamat. Imam Mahdi itu masih belum kiamat. Jadi nanti itu sudah selesai, Imam Mahdi sudah selesai, kemudian Nabi Isa sudah selesai, baru setelah itu nanti nggak ada di muka bumi kecuali orang jelek. Ada Imam Mahdi sebelum itu. Nanti ada babnya sendiri Imam Mahdi, kalau dijelaskan sekarang panjang ya. Jadi Imam Mahdi itu nanti ngimami di Masjidil Aqsa. Ngimami di Masjidil Aqsa, turun Nabi siapa? Nabi Isa turun di Manaratul Bayda. Manaratul Bayda itu di Damaskus. Turun Nabi Isa memegangi sayap malaikat. Kalau malaikat punya sayap, malaikat itu punya apa? Punya sayap. Ada hadisnya dan wajib kita imani. Nabi Isa wajahnya mirip sahabat Nabi Urwah bin Mas'ud. Nabi Isa itu wajahnya mirip Urwah bin Mas'ud. Kata Rasulullah, saya melihat Nabi Isa dan wajahnya mirip Urwah bin Mas'ud. Kemudian kata Rasulullah, Nabi Isa itu seperti orang baru keluar dari kamar mandi. Apa namanya bahasa Surabaya? Klimis atau kelemis. Kayak rambutnya itu netes air, wajahnya ganteng Nabi Isa alaihissalam. Kemudian nanti Nabi Isa turun, kaum muslimin sedang sholat. Ya, sebagian ulama menyebutkan bahwa yang imami itu siapa? Imam Mahdi. Terus Imam Mahdi itu mundur supaya mempersilahkan Nabi Isa ngimami, tapi tidak mau. Nabi Isa tidak mau apa? Tidak mau ngimami. Jadi tetap yang ngimami umatnya. Rasulullah itu dalil bahwa Nabi Isa tidak membawa ajarannya, tapi menjadi pengikutnya Nabi. Nah, makanya sebagian ulama mengatakan sahabat Nabi yang belum mati satu, Nabi Isa. Apa sih definisi dari sahabat itu? Definisi dari sahabat adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal iman. Siapa saja yang pernah bertemu dengan Nabi meskipun sebentar, beriman sama Nabi dan mati dalam keimanan. Kalau lihat dari definisi sahabat ini, Nabi Isa masuk enggak? Tolong dijawab, masuk enggak? Masuk. Pernah bertemu sama Nabi, beriman sama Nabi dan mati dalam keimanan. Makanya sebagian ulama mengatakan ada sahabat Nabi yang masih hidup sampai sekarang. Siapa? Dan nanti Nabi Isa juga beriman sama syariatnya Rasulullah, diimami dengan imam dari umatnya Nabi Muhammad. Nah, setelah itu baru Nabi Isa memimpin pasukan membunuh Dajjal di Babul Luddin dekat Yerusalem, dekat Baitul Maqdis. Itu ketika Nabi Isa, jadi dua-duanya dapat julukan Al-Masih. Jadi ceritanya panjang ini. Dua-duanya dapat julukan Al-Masih. Kalau Nabi Isa itu Al-Masih Al-Haqiqi, Masih yang sesungguhnya. Tapi kalau Dajjal Al-Masih, Masih Dajjal kan julukan kan Masih juga kan, Masih yang palsu. Masih yang asli ini ada Nabi Isa. Ketika ketemu dengan Dajjal langsung leleh, seperti lelehnya garam dalam itu. Betul Dajjal didaya luar biasa. Dan sampai detik ini di depan Baitul Maqdis itu banyak kuburan-kuburan Yahudi. Jadi saya pergi, apa kotak-kotak ini? Saya tanya ke penduduk sana, isyhada, apa ini? Mereka menjawab, ini kuburan-kuburan orang Yahudi. Terus saya dijelaskan, saya pernah syuting itu. Terus saya tanya ke orang ini, kenapa orang Yahudi kok dikubur di sini? Padahal ini kan dekat perkampungan Baitul Maqdis. Kata mereka, orang Palestina ini, karena orang Yahudi itu punya keyakinan nanti menjelang hari kiamat akan turun Al-Masih atau Mesia, bahasa mereka kan Mesia ya.
akan turun Mesia, yang mana Mesia ini nanti akan membangkitkan orang-orang mati ini menjadi pengikutnya. Lah, Mesia yang dimaksud mereka di siapa? Ya Dajjal itu. Orang Yahudi itu tahu bahwa orang Islam itu punya akidah bahwa akhir zaman akan muncul Dajjal. Bahkan Profesor Yahudi mengatakan Dajjal menurut versi Islam itu adalah Mesia kita, kata mereka. Mereka begitu. Itu terjadi sebelum kejadian yang ibu sebutkan tadi. Lah setelah itu nanti Nabi Isa hidup di dunia sampai wafat. Ya, lah itu setelah itu baru tidak ada orang baik. Nanti terang berlalunya zaman, tidak ada orang baik. Setiap orang yang beriman sebelum datangnya hari kiamat, Allah kirim angin yang lembut. Semua orang mukmin meskipun dalam iman, dalam hatinya masih ada iman yang kecil sebiji darah, Allah kirim angin yang halus itu, dan angin yang halus itu membunuh semua umat yang beragama Islam, meskipun hanya ada satu titik iman dalam hatinya, dimatikan Allah. Sehingga pada waktu itu tidak ada satupun orang baik di muka bumi. Bahkan dikatakan omongan terbaik pada waktu itu adalah melihat orang berzina di pinggir jalan, di jalan-jalan orang zina. Kemudian omongan paling baik saat itu adalah orang ngomong, tolong kalau mau zina agak minggir dikit. Saking apa jenenge? Rusak. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.